Di sebuah kerajaan kecil yang dikelilingi taman bunga, hiduplah dua gadis cantik bernama Putri Melati dan Putri Mawar. Mereka bukanlah saudara kandung, tapi tinggal di istana yang sama setelah ayah Putri Melati menikah lagi dengan ibu Putri Mawar. Putri Melati adalah gadis yang lembut, rajin, dan suka menolong. Ia selalu tersenyum, meski hidupnya tak mudah. Setelah ibunya wafat, ayahnya menikah dengan wanita yang licik dan hanya mementingkan anaknya sendiri, Putri Mawar. Berbeda jauh dari Melati, Putri Mawar adalah gadis pemalas, sombong, dan suka memerintah. Ia selalu ingin dipuji dan dimanja. Ibunya, sang permaisuri baru, sangat menyayanginya dan tak pernah memarahi walau ia bersikap kasar. Setiap hari, Putri Melati harus menyapu, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan merawat taman bunga kerajaan. Sementara itu, Putri Mawar hanya duduk santai, mempercantik diri, dan sesekali memarahi Putri Melati bila ada yang tak beres. Namun, Putri Melati tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kebaikan akan membawa kebahagiaan suatu saat nanti. Suatu hari, Putri Melati pergi ke hutan mencari bunga langka untuk perayaan ulang tahun raja. Ia berjalan jauh hingga tersesat. Saat sedang bingung, ia melihat sebuah gubuk kecil di bawah pohon besar. Di sana tinggal seorang nenek tua. Melati segera menghampiri dan berkata dengan sopan, "Permisi, Nek, bolehkah aku menumpang istirahat sebentar?" Nenek itu tersenyum dan mengangguk. Putri Melati membantu menyapu halaman gubuk, mengambil air dari sungai, dan memasakkan sup untuk sang nenek. Nenek itu berkata, "Engkau gadis yang baik hati. Sebelum kau pulang, ambillah 1 kotak dari 3 kotak ini. Tapi ingat, pilihlah dengan hati yang tulus, bukan karena ukurannya." Ada 3 kotak di depan Putri Melati, 1 besar berlapis emas, 1 sedang berbentuk bunga, dan 1 kecil yang sederhana. Putri Melati memilih kotak kecil karena menurutnya, pemberian sekecil apapun dari orang baik adalah berkah. Sesampainya di rumah, ia membuka kotak itu diam-diam di kamar. Betapa terkejutnya ia saat menemukan kotak itu penuh dengan perhiasan indah dan batu permata. Tapi Putri Melati tetap rendah hati dan menyimpan hadiah itu diam-diam. Beberapa hari kemudian, Putri Mawar mengetahui cerita itu dan langsung marah karena merasa iri. Ia pun berpura-pura baik dan minta izin ibunya untuk pergi ke hutan dengan alasan ingin membantu mencari bunga. Ia pun menemukan gubuk yang sama dan mengetuk pintu kasar. "Nenek, aku mau istirahat di sini," serunya tanpa sopan. Selama tinggal di sana, Putri Mawar tidak membantu apapun. Ia hanya menyuruh-nyuruh sang nenek dan merusak kebun kecil di belakang rumah. Saat akan pulang, nenek yang sama memberinya pilihan kotak seperti kepada Putri Melati. Tanpa berpikir panjang, Putri Mawar langsung memilih kotak paling besar dan berkilau. Sesampainya di istana, ia langsung membuka kotak itu dengan rakus. Tapi alangkah terkejutnya ia saat dari dalam kotak muncul asap hitam dan keluar binatang-binatang kecil seperti ulat dan laba-laba yang mengejarnya hingga ke kamar.
Ia menangis dan berteriak-teriak. Tapi sang ibu pun tak bisa menolong. Raja akhirnya mengetahui semua kejadian ini. Ia murka kepada Permaisuri dan Putri Mawar. Ia menyadari selama ini Putri Melati telah diperlakukan dengan tidak adil. Maka, Raja mengusir Permaisuri dan Putri Mawar dari istana agar mereka belajar menjadi orang yang lebih baik. Sementara itu, Putri Melati hidup bahagia di istana. Ia tetap rendah hati dan merawat taman bunga yang kini menjadi taman kebanggaan seluruh negeri. Dan sejak itu, semua orang di kerajaan mengenalnya bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena hatinya yang bersinar seperti bunga melati yang harum. Pesan moral, kebaikan, kesabaran, dan ketulusan akan selalu membawa kebahagiaan. Sementara kesombongan dan keserakahan hanya akan membawa kesusahan.